Kabut di lembah senandung kidung ke angkasa, dermawan bangkit perkasa, sinar mentari pagi, kuncup muda tumbuh berseri, menabur benih sabda suci ke ujung bumi tiada henti, pantang mundur menentang undang, siap teguh di bawah ribaan mengabdi bangsa dan gereja. Toda belum jaya selamanya, toda belum jaya selamanya. Sinar mentari pagi, kuncup muda tumbuh berseri, menabur benih sabda suci ke ujung bumi tiada henti, pantang mundur menentang undang, siap teguh di bawah ribaan muda, mengabdi bangsa dan gereja. Toda belum jaya selamanya, toda belum jaya selamanya. Di bawah ribaan muda, mengabdi bangsa dan gereja. Toda belum jaya selamanya, toda belum jaya selamanya.
Selamat pagi para siswa Seminaris Sankt Yohanes Bergman Toda Belu Mataloko yang saya kasihi. Kita akan memulai tahun pelajaran 2020-2021 dan mengawali tahun pelajaran yang baru ini, kita akan membukanya dengan berbagai kegiatan pengenalan awal. Dalam masa normal, kita menggunakan hari-hari awal itu sebagai masa pengenalan lingkungan sekolah bagi para siswa baru, dan para siswa lama kita menggunakannya sebagai saat untuk membenah lingkungan sekolah dan asrama. 3 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 13 sampai tanggal 15 Juli, pengenalan lingkungan sekolah tetap berjalan, dalam arti lembaga menyiapkan 3 hari ini untuk beberapa hal berikut ini. Pada hari pertama, tanggal 13 Juli 2020, kita akan memperkenalkan lembaga ini dari sisi pengenalan lingkungan asrama dengan kelengkapan struktur organisasi singkat agar masing-masing siswa, baik siswa lama, mengenal kembali wajah-wajah pendamping di tingkat asrama, dan siswa baru pun mengenal satu persatu para staf rumah pendamping yang akan mendampingi mereka sebagai para calon imam di lembaga pendidikan ini. Kemudian pada hari kedua tanggal 14 Juli 2020, kita akan secara khusus menampilkan perwajahan profil sekolah kita yang terdiri dari sekolah tingkat menengah pertama SMP dan tingkat menengah atas SMA. Dalam profil sekolah itu juga akan ditampilkan muatan-muatan dasar yang berkaitan dengan sekolah kita, termasuk di dalamnya orientasi pembelajaran kita, baik pembelajaran pada masa transisi selama 2 bulan, maupun kita mendapat gambaran pembelajaran selama 1 tahun penuh untuk tahun pelajaran 2020-2021. Dan pada hari ketiga, di sana kita akan kembali mendalami refleksi pribadi masing-masing, baik siswa baru maupun siswa lama, berkaitan dengan pembiasaan hidup seminaris teristimewa berkaitan dengan 5S yang menjadi brand pendidikan di lembaga kita ini. Diharapkan pada hari ketiga ini kita semua akan kembali merasa aura spirit seminari melalui pertanyaan-pertanyaan refleksi yang nanti kita jawab dan kita sampaikan kembali melalui link yang disediakan oleh lembaga pendidikan ini. Itu kira-kira rencana kegiatan kita ke depan selama 3 hari ini. Dan kegiatan ini kita buat tentu dengan pertimbangan ke dalam seminari sendiri untuk melihat, mengakrabi kembali lembaga kita, mengenal secara dari dekat terutama para siswa baru, dan untuk berjalan seirama dengan ketentuan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,
yang sedianya akan memulai pelaksanaan pembelajaran itu setelah tanggal 15 Juli. Jadi kita perlu menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan ini karena kita ada dalam satu sistem yang harus mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah setempat. Jadi harap kita tetap dalam alur semangat yang sama dengan mulai dengan 3 hari pertama ini dan selanjutnya semangat itu nanti masuk dalam proses pembelajaran resmi yang kita akan mulai setelah tanggal 15 Juli. Atas perhatian kita semua, atas pengertian baik, dan atas semangat yang kita bangun bersama untuk memulai tahun pelajaran yang baru ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat berjuang. Inilah seminari kita, Seminari Santo Yohanes Bregmans, Toda Belu Matuloko, didirikan di Sika sebetulnya 2 Februari 1926, tapi kemudian tanggal 15 September 1929 dipindahkan ke kompleks ini. Ini kompleks SMP, seminari kita mempunyai 2 kompleks. Ini SMP, ini yang didirikan pertama kali, ya, sekitar tahun 1927, selesai tahun 1929. Kepela ini kepela yang bersejarah sekali, ini menjadi ikon seminari, didirikan tahun 1931, lalu mendapatkan renovasi sekarang. 14 tahun ke depan kita merayakan 100 tahun. Tonggak 100 tahun ini mau kita tandai dengan apa? Kita ingin supaya sejarah lembaga pendidikannya sudah berkiprah. Ya, seminari kita mempunyai 2 kompleks besar, SMP dan SMA. Kamu lihat yang ini adalah kamar makan yang baru saja direnovasi tahun 2015 yang lalu. Ini kamar tidur, sebagian kamar tidurnya telah direnovasi. Berkualitas. Kita masuk ke kompleks SMA sekarang. Sehingga siapapun yang keluar dari seminari ini selalu punya satu kerinduan. Pendopo. Untuk back to our home. Jadi kembali ke kita punya rumah sendiri. Jadi ini home bukan house. Ini kompleks SMA secara keseluruhan. Yang di depan tadi itu kelas-kelas. Ini juga kelas. Ini perpustakaan seluruhnya. Yang ini kamar tidur SMA seluruhnya. Sebelahnya kapela. Nanti adik-adik kelas 1 kamu akan juga alami hal seperti ini. Ya, sederhana tetapi membahagiakan karena penuh persaudaraan. Sekarang kamar mandi SMP sudah tidak seperti ini lagi. Kamar mandi SMP itu kamar mandi yang paling luks, dibangun oleh alumni Seminari Matuloko. Suasana di kamar makan, sederhana tapi menyenangkan. Ya, untuk siswa seminari kamar makan itu surga kebersamaan. Ini kebun, para siswa selalu dapat giliran bekerja di sini. Para siswa akan dapat giliran bekerja sejam sehari dalam kelompok masing-masing. Inilah dapur kita. Jadi makanan diolah di sini. Memiliki seminari ini.
Ya, Semuanya semoga diupayakan agar seminaris merasa nyaman bertumbuh semakin ya, besar. berteduh di Untuk membuat kompleks seminari semakin Santo Yohanes besar Berkmanis dan Mateloko kemudian ya. Allah Semuanya berawal dalam kesatuan dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan bermuara pada kesatuan dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Imam Agung kita. Dengan perantaraan bundanya Perawan Maria dan Santo Yohanes Berkmans, pelindung seminari Mateloko. Kesan tua tidak berarti menjadi lembaga yang tidak populer, tapi nampak antik, nampak rapi pasti. semua boleh dibilang selalu komennya rindu pulang lihat seminari, siap membantu seminari, siap untuk apa saja untuk seminari. Untuk saya itu sesuatu yang mengharukan. Untuk kita yang bekerja, kita rasa seluruh kelelahan kita itu hilang karena para alumni dengan segala cintanya dan perhatiannya untuk lembaga ini. Profil staf pembina harian Seminari Santo Yohanes Berkmans Toda Belu Mateloko, Ngada Flores NTT, Indonesia. Romo Preses kita, Romo Gabriel Idrus PR, lahir 24 Maret 1965, ditabiskan imam 29 September 1993 di Visung Fatima Lela, Maumere. Studi lanjut di bidang pastoral di East Asian Pastoral Institute, Filipina, 2002-2003. Bekerja di sini di Mateloko sejak Juni 2003 sampai sekarang. Wakil Preses kita, Romo Cristo Betu PR, lahir 7 Juli 1962 di Livo, Maukeli. Ditabiskan imam 24 Juni 1990 di Proki Wolosambi. Studi bimbingan dan konseling di Universitas Santa Dharma. Dan bekerja di Seminari Mateloko sebetulnya sejak 1990, sejak ditabiskan sampai sekarang. Romo Emmanuel Innocentius Dura, PR, ekonom seminari kita. Lahir di Jopu, 14 Desember 1971. Ditabiskan imam 15 September 1999. Mulai bekerja di seminari kita sejak bulan Juli 2014. Inilah profil para perfek kita. Perfek SMA, Romo Benedictus Lalo, PR, dibantu oleh rekan-rekannya, Romo Selive ini. Lalu ada Romo Istodua, kemudian Romo Anton Baget atau Pater Anton Baget yang sekarang masih sedang beristirahat sejenak di Malang, sebentar lagi akan bergabung, dan Romo Dino Amawawa. Perfect SMP kita, Romo Daniel Cyrillus Edo, dibantu oleh Romo Alex Daelaba PR, Romo Nani Songkares, Romo Cristo Betu PR. Nah, ini para frater top kita, ganteng-ganteng. Frater Elmas, Sitinjak, SVD, Frater Rion Bango, ini frater-frater baru, Frater Vincent Sele, Frater Kenny Jago, dan Frater Timoteus Duang, SVD. Kita juga dibantu oleh dua suster, para suster CIE yang bekerja di unit kesehatan siswa, Suster Ferdinanda CIE, dan yang bekerja di kantor ekonom, Suster Eliani CIE. Yang tak kalah penting adalah kehadiran Romo Opa, Romo Benedictus Dagi PR, yang adalah pembimbing rohani, baik untuk para siswa maupun untuk para romo.
Romo Benedagi mulai bertugas di Seminari Mataloko 12 Januari 2006 sebagai preses mula-mula, lalu kemudian guru agama, tentu tetap sebagai pembimbing rohani. Beliau belajar Islamologi di Italia, dan kemudian juga belajar bahasa Arab di Mesir. Saat ini beliau mengampu mata pelajaran Jerman, bahasa Jerman, dan sekaligus pembimbing rohani untuk para siswa dan para romo. Selamat pagi anak-anak. Saya kira kita baru saja menyelesaikan pertemuan di titik-titik di wilayah keuskupan kita dan juga di luar keuskupan Agung Ende ini. Kita sudah mendengar banyak hal, termasuk orientasi-orientasi ke depan, apa yang harus kita buat. Dan sesuai penyampaian informasi pada waktu itu, bahwa tanggal 13 Juli, sesuai dengan keputusan pemerintah pusat, pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 segera dimulai. Itu artinya kami atau kita yang di asrama harus mempersiapkan sesuatu, walaupun mungkin terjadi secara jarak jauh, tetapi harus ada satu petunjuk untuk kita semua. Maka pada kesempatan ini ada 1-2 hal yang perlu ditekankan kembali, walaupun mungkin sudah pernah disampaikan melalui pesan-pesan perfect yang lalu. Tapi saya perlu menegaskan kembali 1-2 pokok pikiran yang sudah saya siapkan. Jadi anak-anakku sekalian, kita masih berada dalam situasi COVID-19 dan hidup sesuai protokol kesehatan. Ya, walaupun saya pergi ke sana sini, saya lihat ada kesan orang sudah lupa tentang protokol kesehatan itu. Kita belum bisa berkumpul kembali di asrama Seminari Santo Yohanes Bergman Sodabelu Mataloko. Walaupun dari hasil pertemuan itu terkesan semua orang tua menghendaki anak-anak segera masuk. Proses formasi di asrama dan sekolah untuk sementara waktu, ya, 2 bulan ke depan, kita harapkan bulan September kita sudah bisa berkumpul. Tapi untuk sementara waktu berpindah ke rumah kita dan berkolaborasi dengan pastor paroki, pastor rekan di wilayah kita masing-masing yang kita sebut dengan seminari diaspora. Tentang seminari diaspora saya yakin kita baru-baru cukup banyak menyinggung dalam pertemuan tim di titik-titik itu. Para pastor dan orang tua adalah formatores seminari yang terdekat dengan para seminaris. Jadi kalau kamu ingin melihat preses, prefek, dan para guru, kamu tinggal melihat para pastor dan orang tuamu itu mereka adalah formatores atau para formator yang paling dekat, yang paling mengenal kamu semua pada saat kamu berada di rumah ini. Seluruh proses formasi yang ideal, mau tidak mau harus disesuaikan dengan kondisi yang real. Namun kita berusaha, walaupun bervariasi situasi real itu, kita berusaha tetap menghidupi minimal 4 dimensi pembentukan diri calon imam. Yang baru-baru juga sudah disebutkan dalam pertemuan kita itu. Ingat kembali, kepribadianmu, kerohanianmu, intelektualmu, dan pastoral. Dan turunan dari 4 dimensi itu adalah yang kita hidupi setiap hari di seminari itu adalah 5S itu. Sanctitas, Scientia, Sapientia, Sanitas, dan Sosialitas.
dalam setiap langkah aktivitas di tempat kita masing-masing. Jadi anak-anakku, mulai hari ini kita memulai tahun ajaran baru 2020-2021. Mau tidak mau ini sudah kita mulai hari ini. Kita memulainya dengan proses masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS. Dan selanjutnya setelah MPLS ini selesai, saya kira sampai hari Rabu, ya, kita akan diatur lagi oleh sekolah untuk pembelajaran jarak jauh, PJJ, atau istilah baru, belajar dari rumah, BDR. Nah itu sekarang saya lihat guru-guru semuanya asik dengan mata pelajarannya masing-masing, menyiapkan materi-materi yang akan diunduh. Sebagai Bapak Asrama SMA, sebagai prefekmu, saya menghimbau anak-anakku sekalian untuk memperhatikan hal-hal ini. Pertama, ya, perhatikan protokol kesehatan. Ini tetap, ya, walaupun di tengah keramaian yang kamu lihat kekacauan di sana sini, situasinya amburadul, kita sebagai siswa seminari tetap memperhatikan ini. Cuci tangan, kalau pulang dari tempat keramaian belanja atau di kios atau ke pasar, pulang juga tetap cuci tangan terus-menerus. Jaga jarak, hindarilah kerumunan, jauhilah tempat-tempat yang bisa terjadi transmisi lokal. Itu biasanya di pasar, di kios, di tempat keramaian, mungkin ada pertandingan sepak bola atau apa di lapangan-lapangan. Itu harus dijauhi kerumunan-kerumunan itu. Kita tetap pakai masker, istirahat pada waktunya, istirahat secukupnya. Ya, kurangi waktu malam hari di mana kita begitu asik dengan internet. Ingat waktu tidur kita, ya, yang cukup. Makan makanan bergizi, kalau bisa tambah suplemen vitamin atau multivitamin untuk menjaga ketahanan tubuh. Kedua, perhatikan kembali seluruh pola hidupmu untuk disesuaikan dengan disiplin seminari, mulai dari bangun pagi pukul 4:30 hingga istirahat malam hari pukul 9:30. Ingat kembali ya, itu waktu-waktu yang ada di seminari secara normal, rutin itu. Disiplin itu menjadi kunci penentu seluruh kegiatanmu setiap hari. Aturlah dirimu dengan tertib dan penuh semangat. Semangat inilah yang saya tekankan. Bangunkanlah motivasi belajar dari dalam dirimu sendiri. Kalau engkau sudah membangun motivasi dari dalam, dengan sendirinya semua kegiatan akan berjalan pada waktu. Para pastor dan orang tua adalah teman seperjalananmu menuju imamat yang selalu memantau dan mengingatkan kamu. Bisa saja setiap hari. Kamu sendirilah yang menentukan sukses tidaknya belajar dari rumah. Tidak ada orang lain. Belajarlah mendengarkan nasihat-nasihat mereka yang membangun hidup dan panggilanmu. Berusahalah untuk taat, sebab ketaatan itu membawa berkat. Ketiga, perhatikan kembali kebersihan dan kerapian dirimu dan lingkunganmu. Rapikanlah rambutmu di saat-saat mau belajar ini. Potong rambutmu yang tumpukan di atas itu. Saya lihat baru-baru ada beberapa orang yang masih berambut panjang. Dan pakaianmu agar dapat mengikuti pelajaran jarak jauh dengan santun dan terhormat. Ada beberapa tempat sudah mewajibkan anaknya berpakaian seragam, tetapi di tempat yang lain mereka mengatakan pakai pakaian wajib, yang penting santun. Di rumahmu tentu orang tua sudah menentukan kamar belajarmu. Oleh karena itu, aturlah kamarmu dengan rapi sehingga tempat itu menjadi kondusif atau tempat yang pas, yang cocok, yang mendukung belajar, dan juga tempat itu bisa dijadikan tempat berdoa. Kebersihan dan kerapian adalah juga ungkapan jiwa yang teduh dan siap mendengar suara Tuhan.
keempat, perhatikan karena saat ini pasti di tanganmu selalu kamu pakai atau pegang HP. Perhatikan penggunaan HP secara bertanggung jawab. Untuk kepentingan belajar, itu yang paling utama. Dan pengembangan diri. Mungkin akhir-akhir ini kamu banyak menghabiskan semuanya untuk urusan yang di luar belajar dan pengembangan diri. Tapi sekarang ini fokuskan untuk itu. Fokuslah pada pengerjaan materi-materi mata pelajaran yang dikirim oleh guru-guru melalui Google Classroom. Dan pada waktunya, kamu mengirim balik hasil kerjamu itu. Ingat tenggat waktunya. Berhematlah juga dalam penggunaan pulsa, karena pulsa itu adalah hasil kerja keras keringat orang tuamu. Saya kira itu saja 1-2 pesan sementara. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Selamat belajar, Tuhan memberkati kamu.